belum lama saya ketemu konten yang anak ngasih surprise gitu ke orang tuanya ya, yang ini tarik disuruh narik benang, ada terus kalung. begitu dapat kalung, kok kecil gitu ya, aku mau kayak yang itu tuh, yang gede-gede gitu ya. Ini ibaratnya anak itu udah berusaha semampunya membahagiakan orang tua, tapi ternyata ada orang tua yang sikapnya tidak sesuai harapan. Terlepas itu konten itu benar atau enggak, kita nggak perlu menghakimi ya, tapi yang perlu kita bahas sekarang adalah ketika ada usaha kita untuk membuat diri kita sehat, membuat diri kita itu tetap bisa merasakan surga di dunia dengan hati yang baik tadi, terus kok dibilang durhaka, maka cara yang paling gampang, ini ilmu neuroscience juga, ketika ada orang berucap kepada kita, jangan otomatis diterima mentah-mentah, tapi namanya tuh di meta analisis gitu. Jadi ini bahasanya udah di meta analisis tuh apa? Kalau ada orang bilang, oh kamu nggak ini sih durhaka. Dalam hati kita, durhaka itu apa? Durhaka yang seperti apa gitu ya? Ini kemampuan meta analisis ini hari-hari ini menurut saya penting banget ya, ketika kita tuh gampang dikomenin orang, kita posting terus di komen yang nggak enak gitu ya, atau kadang ketemu orang yang hiperbola, semua orang tuh lo nggak suka. Kita perlu nanya, semua orang itu siapa saja, berapa orang tepatnya gitu ya. Nah maka meta analisis juga sama, ketika dibilang durhaka, mari kita cek durhaka itu apa. Kita kembali ke definisi durhaka. Kalau dalam agama yang kita anut, dalam agama Islam, yang disebut durhaka itu setahu saya itu bicara tentang menyakiti orang tua, menelantarkan orang tua, tidak hormat pada orang tua, itu durhaka. Tapi kalau kita tetap menggunakan adab ketika kita membatasi diri untuk sementara tidak bertemu beliau karena kita sedang menjaga hati kita, maka itu bukan durhaka, itu menjaga kesehatan mental kita, menjaga hati kita. Dan seharusnya memang kita tidak mau bertemu, kalau misalnya konteksnya nggak mau bertemu, ini kan sementara, bukan tidak selamanya, gitu kan, nggak ya? Selamanya itu hanya ada di akhirat gitu, soalnya selamanya ya. Kalau di dunia masih ada batasan. Ketika orang tua kita butuh, ketika orang tua kita sakit, saya yakin seorang anak yang hatinya baik, yang hatinya dijaga sama Allah, saya yakin itu juga nggak akan tega kok. Pasti kita akan mau melakukan sesuatu untuk orang tua kita. Maka ketika dibilang durhaka, ayo kita meta analisis. Durhaka itu apa?